Shalom saudara. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan yang jadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau nyatakan hanya Engkau Tuhan milikku di surga dan di bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kebaikan dalam hidup kami. Amin. Kita memuji Tuhan lebih lagi sebab Tuhanlah Allah yang setia di dalam hidup kita.
yang kupilih, membuatku berani. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat terbuka berdarah besar. Dan engkau nyanyikan Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang takkan ada di sisiku, Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang takkan ada di sisiku, Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang takkan ada di sisiku, Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku, selama-lamanya. Amin. Ingat segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Haleluya. Biarlah Tuhan kita hadir di tempat ini dan memberkati kita semua. Amin saudara. Amin. Sebab Tuhan Allah yang setia. Kita mau katakan lagi, terberkatilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Tuhan itu besar dan layak dipuji. Di kotanya Tuhan, di gunung kudusnya. Tuhan itu besar dan layak dipuji. Di kotanya Tuhan, di gunung kudusnya. Saya akan datang kata Tuhan, sukacita penuh. Saya akan berikan pujian sebagai persembahan di hadapan-Mu.
Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam. Tenggelam lebih dalam. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Yang menghangatkan setiap kami. Yang memulihkan setiap kami Tuhan. Sebab Roh-Mu yang kudus. Yang selalu menyertai kami. Dan yang tinggal di dalam kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi?
dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, takkan selami bagiku. Sungguh indah. Dan bagi Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Om Yos yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Om Yos. Ya, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita mempunyai tema mendatangkan kerugian dengan menipu. Saudara-saudara, kita telah mempelajari bahwa kita sudah mendengar mengenai merugikan orang lain. Merugikan orang lain yang pertama-tama karena kita menjadi manusia duniawi yang berpusatkan kepada jiwa atau disebut manusia jiwani. Itu mengakibatkan suatu perselisihan. Kita sudah dengar perselisihan ya. Yang kedua adalah mengenai percabulan. Yang ketiga yaitu mengenai hak. Ya, seringkali untuk mempertahankan hak kita sesama anak Tuhan, kita itu mendatangkan kerugian dengan menipu. Tema hari ini adalah mendatangkan kerugian dengan menipu. Kita akan lihat di halaman ke-8. 1 Korintus 6 ayat yang ke-8, halaman ke-8. Pada halaman ke-8 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Saya beri kurung buka dan kurung tutup dengan garis miring, mendatangkan kerugian dengan menipu. Wow. Ya, saudara-saudara, menipu adalah sifat dari iblis. Jangan sekali-kali kita di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, sesama saudara seiman, kita mendatangkan kerugian kepada orang lain dengan cara menipu. Bukan anak Allah lagi, tapi anak siapa saudara? Iblis. Nah, saudara-saudara, kalau saudara dan saya menipu, mari kita lihat halaman 9, ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ingat saudara, kita harus benar. Dengan engkau hidup benar, engkau akan adil. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ini yang mendapat pertanyaan banyak orang. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan berarti tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berikut adalah
ayat-ayat mendukung untuk menjelaskan bahwa semua kita yang sudah terima Yesus akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi tidak mendapat bagian atau tidak menerima pahala atau tidak menerima kenikmatan. Ya, nanti ayat pendukungnya banyak, saudara. Jangan sesat. Perhatikan, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, orang banci, orang pemburit. Ayat 10. 10 seperti yang saya katakan, halaman 10. Saya bacakan 10. Terus 10. Saya bacakan walaupun Wesley belum sampai ke sana. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maksudnya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah apa saudara? Yaitu tidak mendapat pahala atau kenikmatan dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, bukan berarti tidak masuk. Ya, nanti kita jelaskan dengan berbagai ayat pendukung. Nah, jadi di dalam gereja, di dalam sebagai kita saudara-saudara seiman, tidak boleh adanya yang namanya menipu. Untuk mempertahankan hak kita, kita tidak boleh menipu. Menipu apa? Menipu. Saudara, sebetulnya semua masalah itu mudah diselesaikan. Asal tidak ada embel-embelnya menipu. Ya kan? Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Ya. Saudara lihat Eliezer membunuh karena jabatan disuruh. Tapi karena dia tidak menipu, dia jujur. Dia mendapat harusnya 12 tahun, mendapat hukuman cuma 1 tahun 6 bulan. 1,5 tahun. Ya. Saudara-saudara, yang penting jujur. Di dalam gereja yang penting jujur. Semua masalah di dalam gereja, semua masalah anak-anak Tuhan, yang penting jujur. Hal apa yang tidak bisa diselesaikan? Kalau kita itu jujur, jangan menipu. Tapi kalau namanya menipu, itu nggak bisa diselesaikan. Saudara bisa nangkap apa yang saya katakan? Amin. Yang penting apa saudara? Jujur. Saya punya teman. Teman saya ini laki dan perempuan sama-sama teman. Dia menggembalakan satu jemaat. Tahu-tahu yang perempuan ini kecantol dengan pengerjanya. Setelah kecantol, saudara, suaminya ini nunggu terus. Setelah itu istrinya kembali dengan jujur. Apa yang terjadi? Welcome suaminya. Yang penting jujur. Ya, jangan nipu, jujur. Kita jangan jadi anak iblis. Anak iblis itu penipu. Tapi kita anak-anak Tuhan, benar, adil, jujur. Ya. Nah, masalah gereja yang paling pelik adalah kalau sesama anak Tuhan tidak jujur, ya kan? Oke, mari kita lihat ayat yang pertama. Jadi semua masalah gereja, semua masalah anak-anak Tuhan itu bisa diselesaikan. Halaman pertama. Di sini dikatakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, maksudnya dengan sesama anak Tuhan, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar? Ya. Jangan kita minta keadilan kepada orang yang tidak benar.
orang yang bukan anak Tuhan. Kalau saudara berselisih, ya, jangan minta keadilan kepada hakim. Halo? Mesti diselesaikan dengan mana, saudara? Di sesama anak Tuhan. Adakah seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar? Artinya bukan saudara seiman, bukan sesama anak Tuhan. Dan bukan pada orang-orang kudus. Harusnya cari orang kudus. Karena di Kudus ada pabrik rokok. Namanya rokok? Bukan, ini tanda ya. Orang Kudus itu bukan orang kota Kudus. Orang Kudus itu adalah anak-anak Tuhan. Ya, saudara carilah anak Tuhan yang bisa menyelesaikan. Ya, jadi jangan pergi ke pengadilan. Ya. Ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Ya, jadi kita ini saudara, kalau kita ini kudus, dan kalau kita nanti Tuhan Yesus datang, kita diangkat di awan-awan pada kerajaan 1000 tahun, dan pada langit baru dan bumi baru, saudara, kita ini memerintah bangsa-bangsa. Masakan kita yang memerintah bangsa-bangsa, yang mengadili bangsa-bangsa, yang menjadi raja bersama-sama dengan Yesus menjadi raja atas bangsa-bangsa. Lah kok kita minta pengadilan sama orang yang bukan anak-anak Tuhan, bukan orang-orang kudus, tetapi orang-orang dunia. Jadi jangan kita pergi ke orang yang bukan anak-anak Tuhan. Harusnya pergi kemana saudara? Orang kudus. Nah, tapi repotnya kalau penipu ini. Ya. Coba bayangkan. Sambo aja begitu sulitnya seorang hakim memecahkannya. Betapa sulitnya kalau ada anak-anak Tuhan yang ada jadi penipu. Masalah itu tidak bisa diselesaikan. Nah. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Saudara, selain penipuan, segala perkara itu bisa diselesaikan. Coba, saudara nggak bisa bayar utang. Bisa diselesaikan enggak? Asal saudara enggak nipu. Bisa. Kita ajarin dia. Ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo kerja keras. Pasti diberkati Tuhan enggak? Bisa bayar utang enggak? Bisa. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau yang dulu mencuri, jangan mencuri lagi. Tetapi bekerja keraslah supaya engkau bukan sekedar bisa membayar hutang, tetapi bisa memberi orang lain. Semua masalah bisa diselesaikan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Apa saudara? Masalah apa lagi? Gereja. Ada banyak yang minta diakonia. Bisa diselesaikan enggak? Bisa. Mudah enggak? Mudah. Saudara, yang penting jangan nipu. Ya. Apa caranya saudara? Ayo kesulitanmu apa? Kita bantu. Kalau kamu nggak punya pengetahuan, dikasih pengetahuan. Kalau kamu tidak punya kerajinan, diajari cara rajin untuk bisa bekerja. Saudara, asal hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti kita diberkati. Amin. Nah, yang terpenting adalah jangan nipu. Ya. Supaya tidak dibawa ke pengadilan. Sambo ini orang Kristen enggak? Orang Kristen. PC orang Kristen enggak? Orang Kristen. Mamahnya, papanya Yosua orang Kristen enggak? Orang Kristen. Sebetulnya enggak usah sampai ke pengadilan.
Apa yang mesti dibuat saudara? Ngaku aja Sambo sama PC. Kenapa dia bunuh Yosua? Ngaku. Dan pengacaranya daripada Yosua, Bapak Kamarudin itu, dia bilang, kalau ngaku aja nggak apa-apa. Saya mintakan pengampunan dari orang tuanya. Dan saya akan minta supaya pengadilan meringankan hukumannya. Ya. Paham ya saudara ya? Jadi kita ini saudara-saudara, semua masalah di gereja itu adalah masalah yang ringan, tidak berarti. Saudara jatuh dalam perzinahan, gampang kok. Gimana supaya saudara nggak jatuh dalam perzinahan? Suami istri tengkar karena zina. Ya seperti teman saya tadi. Ya saudara-saudara, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pikirannya diarahkan kepada Yesus yang ada di dalam rohnya. Jangan pikirannya melancong keluar-luar. Kalau melancong keluar-luar ya kecantol sama cewek atau cowok lain. Kalau pikiran saudara melancong ke panca indera, saudara pasti pengen juga korupsi. Kalau pikiran saudara melancong ke panca indera, saudara juga kepengennya datangnya telat. Betul apa enggak betul? Semua masalah mudah diselesaikan di dalam Tuhan. Tidak ada yang sulit kecuali menipu. Ya. Jangan menipu, ya kan? Ya. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat, bukan menghakimi orang-orang dunia loh. Tapi kita ini akan menghakimi malaikat-malaikat. Malaikat, maksudnya malaikat ini bukan malaikat kudus. Malaikat kudus yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita menghakimi iblis, setan. Ya, saudara-saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara yang biasa. Di dalam gereja itu perkara yang biasa. Perkara apa saudara? Perkara yang pertama tadi, perkara apa saudara? Perselisihan. Ya, saudara-saudara, perkara perselisihan jiwani. Ya, jangan kita menggunakan jiwa kita untuk memutuskan segala sesuatu, tetapi gunakan apa Abel? Roh. Ya. Jadi segala sesuatu lakukanlah dengan Roh Kudus yang ada di dalam rohmu, jangan dengan jiwamu. Gampang kan? Apalagi percabulan, yang masalah kedua, percabulan. Percabulan itu mudah diselesaikan. Coba taruh pikiranmu ke atas roh, jangan ke panca indera. Pasti saudara nggak cabul, kudus. Ya, gampang kan? Nggak ada yang susah. Di dalam Tuhan nggak ada yang susah. Menyelesaikan perkara-perkara di dalam gereja nggak ada yang susah. Tetapi yang susah itu apa saudara? Kalau ada orang menuntut haknya. Tapi dengan cara menipu. Ya, oke. Sampai ayat yang ketiga. Semua perkara itu biasa. Ya, biasa. Jadi apalagi perkara-perkara biasa. Perkara yang tidak berarti dalam hidup sehari-hari. Itu biasa, gak sulit, ringan, tidak berarti, biasa. Ayat yang keempat, halaman yang keempat. 1 Korintus 6 ayat yang keempat. Sekalipun demikian jika kamu harus mengurus perkara-perkara, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa. Perkara biasa kan? Hak, asal nggak nipu ya. Mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Jangan kalau ada urusan langsung ke hakim. Jangan ke pengadilan, jangan ke PN. Pengadilan tinggi. Ya, saudara-saudara. Urus saja sesama anak Tuhan, carilah orang yang berhikmat di dalam gereja. Semua bisa diselesaikan. Semuanya pasti jadi, percaya saja. Gampang kok. Saudara punya persoalan, mari datang, pasti selesai.
Nggak ada yang sulit. Ayat yang kelima. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Ya. Rasul Paulus pengen buat jemaat di Korintus malu. Ya. Tuntut tuntutan hak tapi dengan cara menipu. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat? Maksudnya bukan hikmat jiwani, tapi hikmat rohani, hikmat Roh Kudus yang ada di dalam rohnya. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaramu? Bisa kok, ya kita itu bisa ngurus saudara dengan mudah. Amin. Mau masalah apa? Asal jangan niatnya nipu. Coba ada hamba Tuhan gembalanya dia aja terjerembab dengan arus rekayasanya siapa? Sambo. Kalau Kamarudin ngomong, ada gembalanya aja ikut terjerembab. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara tipu menipu itu memang susah. Ya, maka itu anak Tuhan harus benar dan tulus. Kita mesti hidup benar dan tulus, transparan. Ya, luar sama dalam harus sama. Ya, apa yang di dalam yaitu Tuhan yang di dalam, itulah yang kita nyatakan. Ayat 6. Halaman ke-6, ayat ke-6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Ada enggak? Ya harusnya ada. Tapi justru pada orang-orang yang tidak percaya. Ya, orang yang tidak percaya Yesus. Ya. Jadi kalau saudara ada persoalan, datangnya kemana saudara? Gembala. Ya. Karena dialah yang dipercayakan Tuhan, ya, untuk menggembalakan saudara. Tapi gembalanya siapa tadi? Sambo aja. Bahkan Kapolri saja kena prank. Ya kan? Mereka dipanggil kena prank, ya kan? Apa sih prank itu? Kena tipuan. Jadi saudara kalau sudah tipu menipu ini sulit. Ya. Pengadilan aja saudara, sulit sekali. Kalau di gereja kan nggak ada hukuman. Ya, saudara-saudara. Paling saudara diserahkan kepada Tuhan untuk diserahkan kepada iblis. Tapi saudara-saudara di dalam gereja nggak ada itu. Saudara di penjara, dibikin kapok, nggak ada. Ya kan? Yang dibikin kapok di penjara aja. Tetap punya apa saudara? Punya rekayasa, tipuan. Ya, jadi di dalam Tuhan kita harus tidak ada yang namanya tipu menipu. Ya. Semuanya bisa diselesaikan. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Harusnya ada. Tetapi dan justru pada orang-orang yang tidak percaya. Nah, kembali lagi ke ayat 7. Adanya saja perkara-perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kita ini berselisih aja saudara, berperkara, tuntutan hak. Ya. Itu saja saudara, itu suatu kekalahan. Ya, berselisih jiwani, itu aja sudah kekalahan. Yang kedua, kita ada yang cabul, itu aja sudah satu kekalahan. Tuntutan hak juga itu satu kekalahan. Ya. Apalagi kalau diiringi dengan menipu. Ya.
Jadi ayo belajar saudara. Pikiran kita terarah kepada roh, jangan terarah kepada daging. Kalau saudara baru pikiran saja, itu saudara menjadi makhluk manusia jiwani yang memutuskan jiwa. Tapi kalau saudara, pikiran saudara ke arah panca indera tubuh, saudara akan jadi manusia apa? Apa Tomo? Manusia bersifat daging, cabul. Ya. Terus, kalau saudara selanjutnya, saudara akan menjadi manusia yang tuntut-tuntutan hak. Nah, kalau yang paling repot, kemudian dengan cara menipu. Ya. Di sini dikatakan adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara-saudara, jadi sesama anak Tuhan tidak boleh merugikan, itu nggak apa-apa saudara. Saudara utang nggak bayar, itu nggak apa-apa. Asal nggak nipu, artinya datanglah saudara ke gembala saudara. Ya, saudara akan diajari gimana supaya kerja rajin, supaya pikiranmu ke arah roh, supaya saudara kerja rajin, supaya saudara tidak sekedar bisa mengembalikan hutang saudara, tetapi saudara bisa memberi kepada orang lainnya. Keren ya saudara, ya itu. Tapi kalau sudah ada embel-embelnya menipu ini ya susah. Ya kan? Amin saudara. Ya kan? Ya, kalau kita dirugikan tuh nggak apa-apa saudara. Ya, kita dijelek-jelekin juga nggak apa-apa. Ya kan? Itu nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan menipu. Saudara akan punya persoalan. Persoalannya enggak apa saudara? Saudara tidak bisa menikmati hidup. Karena menipu itu adalah saudara makan roti beragi. Nipu itu beragi, ragi. Jadi saudara-saudara, setelah kematian Tuhan, sampai saudara nanti diangkat di awan-awan bersama dengan Tuhan, itu adalah yang namanya 7 hari. Pesta roti tak beragi. Jadi saudara itu rasanya pesta. Jadi kalau saudara nipu, saudara nggak bisa rasa pesta, saudara nggak bisa rasa bahagia. Tetapi kalau saudara bersih dari ragi, saudara bisa bahagia. Nah, nanti kalau saudara sudah meninggal atau diangkat oleh Tuhan, itu namanya hari ke-7. Hari ke-7 itu hari Sabat. Lah, hari Sabat itu saudara akan mendapat perhentian. Ya, saudara akan terima pahala, kenikmatan pahala. Kenikmatan pahala seperti apa saudara? Saudara menjadi imam yang rajani, menjadi imam. Dan saudara akan memerintah bangsa-bangsa. Ya. Dalam kerajaan Kristus selama 1000 tahun dan dalam kerajaan Allah selama langit baru dan bumi baru, yaitu selama lamanya. Nah, saudara-saudara, jadi kita ini siap dirugikan. Dan saudara juga harus siap dirugikan. Yang penting jangan ada nipu. Ya, nipu itu hidup saudara nggak akan bahagia. Ya, nanti akan saya buktikan dengan semua ayat yang menyatakan itu. Ayat 8, ini ayat yang tadi kita baca. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan. Nah, nggak mau dirugikan tapi nipu. Dan kamu sendiri mendatangkan kerugian dengan nggak mau rugi tapi merugikan dengan cara nipu. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Jangan terhadap saudara-saudara yang lain. Sambo dengan Yosua.
Itu saudara, sama-sama anak Tuhan. Ya kan? Sama Eliezer juga sama-sama anak Tuhan. Ya, mestinya apa saudara? Terus terang aja, supaya jangan dihukum mati. Dan PC juga jangan sampai dihukum 20 tahun. Coba kalau Kuat sama Ricky ya, itu terus terang saja. Itu akan diampuni saudara. Ya, haleluya, amin. Dan pasti nggak dihukum seberat itu. Orang yang terus terang, harganya itu dari 12 tahun turun jadi 1,5 tahun. Ya, jadi nilai sebuah kejujuran. Ya, jangan menipu. Ya, tadi sudah dikatakan. Nah, sekarang kita akan lihat 8.1. 8.1. Sembilan poin satu. 9 terus poin 1. Nah, saya akan ceritakan di sini saudara 9.1. Nah, ini yang dipertanyakan sama saudara. Apa yang dimaksud dengan, coba lihat ayat 9 dulu. Ya, coba saudara perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Mendapat bagian. Ini bukan berarti tidak masuk. Ya, tidak mendapat bagian. Dia tidak menikmati pahala. Di dunia ini, di kerajaan surga, realitas sekarang, saudara itu tidak bisa merayakan pesta hari raya tak beragi. Ya, enggak bisa senang hidup saudara. Ya. Nah, kapan saudara senang? Nah, kalau saudara betul-betul hidup saudara ini mencari kebenaran. Mari kita lihat 91. Nah, saudara lihat coba. Masuk di dalam kerajaan surga itu literaturnya itu adalah mewarisi kerajaan Allah. Mewarisi kerajaan Allah. Mewarisi kerajaan Allah itu apa? Mewarisi kerajaan Allah pada zaman yang akan datang merupakan pahala bagi kaum saleh yang mencari kebenaran. Jadi kalau saudara nggak cari kebenaran, saudara nggak bisa menikmati hari raya roti tak beragi. Saudara tidak bisa, coba lihat aja, saudara susah nggak hidup saudara? Rasanya muka saudara kayak apa? Coba pakai cermin lihat gini. Itu aja kelihatan, ya kan? Karena apa? Saudara tidak mengejar kebenaran. Karena saudara tidak mengejar kebenaran. Volume saya coba diperhatikan. Ya, tidak mengejar kebenaran. Ya, ngerti ya saudara? Tidak mengejar kebenaran. Orang yang mengejar kebenaran, kurangkan sih, mengejar kebenaran, yaitu memperhatikan rohnya. Ya, saudara, memperhatikan Roh Kudus yang di dalam muka itu akan beda. Ya. Saudara akan menikmati hari raya roti tak beragi. Pesta. Ya. Mencari kebenaran. Nah, sekarang kita jadi bukan masuk kerajaan Allah ya, tapi mewarisi. Ya. Mewarisi itu ya. Siapa yang bisa mewarisi? Kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-10. Matius 5 ayat yang ke-10.
Di dalam Matius 5 ayat yang ke-10 yaitu berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Yang saudara lihat di sini kebenaran. Kalau hidupmu benar, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Bisa tolong dikecilkan sedikit? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Perhatikan, orang harus mengejar kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau saudara ngejar kebenaran, kita punya kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu apa? Kepemerintahan Roh Kudus di dalam hidup kita sekarang. Roh Kudus di dalam hidupmu, itulah yang mengomando jiwa saudara. Bukan jiwa saudara yang mengomando diri saudara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam rohmu yang mengatur jiwa. Dan jiwa mengatur tubuh. Ya. Saudara bisa nangkap ya. Berbahagialah. Jadi hidup saudara itu bahagia. Kalau sekarang hidup saudara tidak bahagia, berarti hidup saudara tidak mengejar kebenaran. Ya. 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 Amin saudara. Nah, bahagiamu sekarang ini itu namanya mewarisi kerajaan surga. Nanti saudara setelah Tuhan Yesus datang, saudara akan mewarisi kerajaan Allah. Sebelum kerajaan Allah, mewarisi kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus itu kerajaan 1000 tahun damai. Dan kerajaan Allah itu adalah langit baru dan bumi baru, yaitu selama-lamanya. Jadi apa saudara yang saudara akan terima? Saudara akan menjadi imam dan raja. Bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Bisa nangkap enggak saudara ya? Amin ya saudara ya. Nah ini bukti yang pertama. Saudara harus cari kebenaran supaya saudara bahagia. Bahagia itu mewarisi atau menerima pahala. Lah hidupmu bahagia enggak sekarang? Kalau enggak bahagia ya berarti saudara pesta roti dengan ragi. Harusnya roti tak beragi. Enggak ada tipu. Hidup dalam kebenaran. Ayo, ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Lebih benar. Ahli Taurat benar apa enggak? Benar. Karena dia menepati firman Allah dengan perbuatannya. Tapi sayangnya dia cuma sunat daging. Perbuatannya aja yang disunat. Jadi perbuatan dagingnya disunat. Jadi dia berbuat baik. Tetapi kalau saudara berbuat benar, hanya perbuatan saja, tidak berasal dari hatimu, apa yang terjadi? Maka engkau tidak akan di sini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu nggak bisa menikmati. Kenapa nggak bisa menikmati? Kalau saudara hidup benar berdasarkan perbuatan saja, tapi hatinya nggak benar. Saudara mau nggak kawin dengan pasangan hidup? Perbuatannya baik, tapi hatinya jahat. Mau nggak? Ya nggak mau kan? Ya itu kira-kira ya kan? Ya kan? Orang itu pengennya apa saudara? Tulus dan benar, murni. Ya, begitu ya. Jadi saudara sudah 2 ayat, yaitu menyatakan hidup benar, ya. Supaya saudara bisa mewarisi kerajaan surga, supaya hidupmu bahagia, ya, mewarisi. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk dalam kerajaan surga ini artinya bukan sekedar masuk, tapi mewarisi. Tadi literaturnya itu menikmati. Ya. Oke, next. Matius 6 ayat 33. Nah, coba lihat sudah. Kebenaran, hidup ini harus benar.
Mana bisa kita hidup benar? Nggak bisa. Kecuali saudara yang mengendalikan hidup saudara bukan jiwa saudara, tapi yang mengendalikan adalah Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara. Kalau saudara yang mengendalikan itu jiwa saudara, saudara pasti menjadi manusia bersifat manusia jiwani atau manusia bersifat daging. Bisa cabul, ya, bisa saudara nipu, ya, otot-ototan hak. Oke, mari saudara, next. Galatia 5 ayat 21. Nah, ini orang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ya, perbuatannya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengki, mabuk, pesta pora, itu benar apa enggak benar? Tidak mengejar kebenaran. Maka apa yang terjadi? Dia tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Ya, jelas ya saudara ya. Next. Efesus 5 ayat yang ketiga. Efesus 5 ayat yang kelima. Maksudnya 5:3 itu penjelasannya ya. Karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, orang yang mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, ya, dari jiwa, itu akan cenderung kemana saudara? Ke panca indera, ke daging. Yang terjadi apa? Saudara akan jadi orang sundal, saudara akan menjadi orang cemar, saudara akan menjadi orang serakah. Itulah artinya penyembah berhala. Yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kerajaan Kristus itu apa saudara? Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan Allah itu apa saudara? Kerajaan kekal, langit baru dan bumi baru. Ya. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah Allah, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi saudara-saudara, kita harus hidup benar. Jadi saudara-saudara, untuk mewarisi kerajaan Allah kita harus hidup benar. Benarnya bukan di luar saja, tapi harus sampai ke dalam. Luarnya itu akibat dalam. Jangan saudara seperti orang-orang Farisi. Benarnya cuma perbuatan. Ya. Harusnya saudara, maka itu mereka karena perbuatan sunatnya sunat daging. Sedangkan kita anak-anak Tuhan sunat hati. Kalau hatimu benar, perbuatanmu benar. Ya, oke, amin. Next. Nah, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Yang berkenan adalah hidup benar kepadanya dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Ya, artinya hormat, hidup benar. Untuk mewarisi kerajaan Allah, kita harus hidup benar. Wah, sudah. Sebentar. Next. Saya tidak bisa melanjutkan kelihatannya. Nah, saya akan menunjukkan mengenai, kita akan membahas mengenai realitas kerajaan surga sekarang. Dan kita akan membahas kemudian mengenai selain realitas itu sekarang, selain realitas kerajaan yaitu sekarang, nanti kita juga akan bahas mengenai manifestasi kerajaan. Ya,
realitas kerajaan itu adalah sekarang. Yang kita sebut realitas kerajaan surga. Yang nantinya merupakan manifestasi kerajaan Allah. Yaitu kerajaan Kristus dan kerajaan apa? Kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Nah, kelihatannya kita nggak bisa memperpanjang. Ya, tapi saya mau kutip sedikit saja. Coba, kerajaan dalam realitasnya sekarang ini, saudara, atau realitas kerajaan sekarang ini adalah suatu pelatihan. Jadi saudara sekarang di dunia ini, saudara sedang dilatih. Dan suatu pendisiplinan bagi kita. Jadi kalau dibilang apa saudara tadi? Seperti kamu itu tubuhmu dibinasakan supaya rohmu diselamatkan, ya ini. Jadi saudara sekarang ini kan coba orang yang karakternya jelek itu tuh sedang dilatih dan sedang didisiplinkan untuk jadi baik. Nah, kalau saudara nurut, saudara akan bisa mewarisi realitas kerajaan surga. Hidupmu bisa bahagia. Kalau saudara masih hidup itu dengan roti yang beragi dengan dosa, ya saudara nggak bahagia. Nah, nanti ini suatu gambaran. Nanti saudara, nanti di mana? Di kerajaan Allah. Gambarannya ya, nanti di kerajaan Allah, saudara nggak jadi imam, nggak jadi raja. Kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Nggak jadi imam yang rajani dan tidak menjadi raja bersama-sama Tuhan. Ya. Jadi ingat saudara, sekarang itu adalah saudara sedang dilatih. Saudara sedang didisiplinkan. Ya. Kelihatannya nggak abdol kalau saya nggak membahas 3, ayat 3, ayat 10, ayat 20, dan ayat 21. Coba ya saudara ya, sedikit, mari kita lihat. Nah, pertama-tama saudara itu dilatihnya, didisiplinkannya apa? Saudara itu dibuat segala perkara terjadi. Segala perkara, terus mengerti, terus mengapakah harus terjadi terus di dalam kehidupan ini jawabannya. Saudara kasih persoalan supaya saudara merasa nggak punya apa-apa. Saudara haus dan lapar akan Tuhan dalam rohmu. Keperluanku, Yesus saja. Nah, supaya begitu. Jadi berbahagialah, nah menikmati kerajaan surga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh Engkau. Karena ada masalah, apa tadi lagu yang pertama tadi? banyak Perkara, terus? yang tak dapat Ku mengerti. Bingung kan? Ya, jawabannya ya ini. Nah, ya kan? Jadi saudara kalau nyanyi harus ada pengertiannya. Jangan terus dinikmati jiwanya. Aduh bingung Tuhan, tak dapat ku mengerti. Ini mengertinya. Ya, ngerti ya saudara ya? Jadi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Kenapa Sambo sampai mengalami begitu? Kenapa PC sampai mengalami begitu? Ya, dan yang lain-lain mengalami begitu. Supaya dia haus dan lapar di hadapan Tuhan. Rohnya merasa miskin. Perlu Tuhan. Keperluanku, Yesus saja. Itu maksudnya ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kalau saudara miskin ngomong sama Tuhan, aku perlu Engkau. Engkau nggak pakai
komandomu nggak pakai jiwa lagi, tapi komandomu dari roh Tuhan. Saudara pasti menjadi manusia rohani. Saudara pasti bahagia. Ya, gampang kan? Ya. Coba konseling aja, semuanya selesai. Oke, next ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Saudara, Petrus disalib, kepalanya di bawah, itu dia bahagia, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Dia dianiaya karena kebenaran. Karena tadi haus, tapi disiplinnya karena haus. Sekarang karena kebenaran, dianiaya. Dia punya kerajaan surga, menikmati, dia bahagia. Cepat saja, next, ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara-saudara, saudara harus lebih benar. Ya, yang pertama apa? Miskin, haus atau lapar. Rohnya, bukan mulutnya, perutnya ya. Tapi rohnya. Yang kedua apa tadi? Ayo. Dilihat yang di atasnya. Yang tadi 3 ya. Miskin. Terus yang ke-10, ayat 10. Dianiaya. Saudara, tadi dianiaya karena dosamu. Yang ayat 3. Ya, sehingga kamu haus dan lapar sama Tuhan. Sekarang ayat yang ke-10 ini, saudara dianiaya karena kebenaran. Pertama, dianiaya karena dosamu. Ya, dianiaya karena dosamu. Jadi saudara, banyak perkara terus dapat ku mengerti, ya kan? Ya kan? Karena dosamu, tapi nggak sadar-sadar dosanya. Saudara didisiplinkan. Ya, saudara didisiplinkan. Banyak perkara, ya kan? Yang tak dapat ku mengerti. Lah, ya kan? Saudara cari Tuhan kemudian. Kamu bilang sama Tuhan, aku haus, aku lapar, aku miskin, aku perlu engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang 10. Dianiaya, kamu udah benar dianiaya. Kalau seperti Petrus dianiaya, dia benar dianiaya. Dia itu bahagia, dia cari Tuhan. Tuhan, keperluanku hanya engkau saja. Aku bahagia. Aku mati-mati karena aku benar. Ya kan? Oke. Yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, yang ketiga didisiplinkannya, saya harus lebih benar, tidak dari perbuatan saja, tidak saja sunat daging, tapi saya harus sunat hati, harus benar. Ya, itu pendisiplinan. Jadi saudara, kita semua kan sukanya benar, tapi tidak lebih benar. Yaitu yang berasal dari hati. Next, terakhir saja. Ya, pendisiplinan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, cuma omongannya doang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi tidak sekedar perkataannya saja, tetapi juga melakukan yang berasal dari hati, ya. Jadi ingat yang pertama, saudara-saudara, yang pertama adalah kalau ada perkara di dalam gereja yang sudah kita pelajari, karena kita menjadi manusia jiwani.
terjadilah perselisihan. Jiwa ini yang berperan. Harusnya siapa yang berperan? Roh Kudus di dalam roh kita. Yang kedua apa saudara? Apa Tomo yang kedua? Ada percabulan. Kalau saudara sudah main di jiwa, pasti saudara akan cenderung ke daging. Apa yang terjadi? Cabul. Ya. Kalau saudara sudah cabul, apa yang terjadi? Saudara main hak. Haknya apa saudara? Saudara akan gunakan tipu menipu. Nah, saudara-saudara, kalau saudara sudah begitu, saudara tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Masuk itu artinya apa? Masuk itu menikmati, mewarisi. Ya, jadi saudara mewarisi. Kita ini mewarisi. Mewarisi apa saudara? Kerajaan surga. Mewarisi itu apa? Bukan sekedar masuk. Bukan sekedar ada di dalam kepemerintahan, realitas kepemerintahan Roh Kudus sekarang. Dan pewujudan daripada kerajaan Allah nanti. Tetapi saudara-saudara, saudara itu akan hidup saudara menerima kenikmatan pahala di sini. Bahagia. Apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Saudara miskin pun akan terangkat dari kemiskinan. Saudara bodoh pun akan terangkat dari kebodohan. Ya, saudara pecah dalam rumah tangga pun akan dipulihkan Tuhan. Kalau saudara tadi mau didisiplinkan Tuhan. Apa itu bentuk disiplinnya? Yang pertama apa saudara? Bentuk disiplinnya? Halo? Kalau saudara punya masalah, lari ke Tuhan, ke rohmu. Saudara harus bilang, aku miskin, aku haus, aku lapar engkau. Oke, yang pertama. Yang kedua apa saudara? Setelah haus lapar? Hah? Apa? Nah, saudara udah benar tapi dianiaya. Dan saudara akan bahagia. Yang ketiga? Saudara harus lebih benar daripada ahli Taurat. Jangan cuma perbuatannya aja. Sampai betul-betul dari hati, sampai perbuatannya benar. Yang keempat, saudara, jangan cuma omongan doang, tapi kelakuan yang berasal dari hati. Mari kita bangkit berdiri. Ini kita nyanyi banyak perkara. Jangan nangis ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Engkau sedang didisiplinkan oleh Tuhan. Terjadi di dalam kehidupan ini, satu perkara Mari kembali kepada Tuhan yang ku simpan dalam hati. Mari kita kembali kepada Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku haus dan lapar Engkau. Aku miskin rohku Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Mari saudara kita kembali kepada Tuhan. Allah mengasihimu. Allah rindu memberikan kenikmatannya
kebahagiaan, keberhasilan di dalam realitas kerajaan sekarang ini. Ini adalah merupakan pewujudan daripada kerajaan Allah yang akan datang. Maukah saudara berkata, aku perlu Engkau Tuhan, keperluanku hanya Engkau saja Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan, keperluanku. Aku perlu Yesus saja. Aku perlu Engkau Tuhan, keperluanku, keperluanku. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kerja-Mu dalam hidup kami semua. Bagi kami yang memberitakan, bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik dari hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan.